紫云逃亡的轨迹，我要前往的地，这里的一切，韩七级拥有对抗妖主的实力，我也要好好闯一闯。Yo, kembali lagi di channel Imam Tantau di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Tales of the Mensgard part ke-47 di season kelima. Info sedikit ya, mungkin ini adalah ending dari season kelimanya, dikarenakan memang di studionya masih 52 episode mentok. Mungkin akan ditambah atau tidak, admin akan beritahu nanti, oke? Kalau lanjut berarti lanjut terus Lord Nili, tapi kalau tidak berarti berakhir di ending season kelima ini ya. Oke, cukup segitu saja, dan yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Nili pun berkultivasi sembari mengingat pertarungannya dengan Guild kegelapan waktu itu. Ditambah lagi, Nili juga mengingat pertemuannya dengan Raja Iblis di makam Kaisar Kongming. Nili pun mengatakan masalah satu-satunya yang belum selesai adalah hanya Guild kegelapan yang bersembunyi dalam kegelapan, dan juga Raja Iblis yang mengancam kota Glory waktu itu. Hal itu pun tak bisa membuat Nili tenang. Di sisi lain, Nili pun mengetahui bahwa kecepatan kultivasinya tidak akan mencapai tingkat legenda dalam waktu yang cepat, dan Nili pun harus menggunakan metode lain. Hingga pada akhirnya Nili pun meminta sesuatu pada leluhur Yayan. Nili bilang bahwa ia akan meninggalkan kota Glory untuk berlatih di dunia luar. Nili pun meminta bantuan leluhur Yayan untuk mengantarkan surat yang Nili tulis pada orang tua dan temannya. Leluhur Yayan pun bertanya apakah Nili ingin ditemani olehnya. Namun Nili bilang bahwa itu tak perlu, dikarenakan tempat yang Nili tuju tidaklah jauh. Selain itu, Nili juga ingin pergi ke dunia bawah tanah yang leluhur Yayan sebutkan, dan juga menyelidiki tentang Guild kegelapan. 也不远。另外，我还想去你本师祖陪你一起去啊。一下黑暗公会的位置。 Mendengar hal tersebut, leluhur Yayan pun mengatakan bukankah itu terlalu berbahaya. Tapi Nili bilang selama tidak bertemu dengan Raja Iblis maka itu akan baik-baik saja. Hingga akhirnya leluhur Yayan pun tidak jadi ikut bersama Nili. Namun ia mengingatkan Nili untuk berhati-hati di sana. Setelah hal itu, Nili pun menulis surat untuk orang tua dan temannya. Nili juga menjadi penasaran dengan buku ruang dan waktu apakah masih ada di gurun yang jauh itu. Namun Nili mengetahui bahwa ia tidak bisa pergi ke gurun itu, dikarenakan Nili harus kembali setelah 3 bulan berlatih. Kemudian leluhur Yayan pun tiba di sana dan juga mengantarkan surat Nili pada orang tuanya dan temannya. 不过，除了神功之外，归来。 Sementara itu di kamar Jiun, ia pun mengatakan ia sudah berkultivasi sampai ke tingkat emas untuk membantu Nili dan ayahnya. Namun justru ia dikurung di ruang rahasia oleh Nili. Meski Jiun tahu Nili dan ayahnya melakukan hal itu dikarenakan khawatir padanya, namun Jiun merasa dirugikan akan hal tersebut. Jiun mengatakan ia tak ingin bertemu Nili beberapa hari ini, dan itu sebagai hukuman untuk Nili yang telah membohonginya. Tak lama setelah hal itu, Nili pun tiba di depan kamar Jiun. Ia tahu bahwa saat ini Jiun masih marah padanya. Ditambah lagi, Jiun berlatih dengan sangat keras untuk melindungi kota Glory. Nili pun bergumam ia mengunci Jiun di ruang rahasia, dikarenakan ia tak ingin Jiun terluka dan juga kehilangan Jiun kembali. 变得更加强大，和我们一起守护光辉之城，不了再一次失去它。 Nili pun tahu jika ia memberitahu bahwa ia akan pergi berlatih sendirian, pasti teman-temannya akan mengikutinya. Namun Nili mengatakan bahwa kali ini berbeda, dikarenakan semakin banyak orang justru semakin berbahaya. Kemudian di sisi Jiun, tadinya ia akan membukakan pintu untuk Nili. Namun di saat itu Jiun pun mengurungkan niatnya, dikarenakan Jiun tidak bisa memaafkan Nili yang telah menguncinya di ruang rahasia. Sementara itu, Nili pun meninggalkan surat dan langsung pergi dari sana. Dan setelah Jiun membuka pintu, ia pun tidak menemukan Nili di sana. 聂离这么晚来找我， Kemudian Jiun pun membaca surat dari Nili, dan Jiun pun mengetahui bahwa Nili pergi ke dunia luar untuk berlatih. Jiun pun bilang jika ia tahu Nili datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya,
maka ia akan membukakan pintu untuk Nili. 妮莉是来道别的，前往外面的世界修炼。定只是不开门了，要一个人远行。 Namun Jion mengerti alasan Nili bepergian jauh dikarenakan Nili bertanggung jawab atas keselamatan kota Glory. Dan Jion pun bertanya-tanya Nili akan pergi kemana. 日程不是还有我们吗？你究竟会去哪里呢？ Sementara itu di tempat lain Ning Er juga membaca surat dari Nili. Ia pun bergumam bahwa kota Glory tidak dijaga oleh Nili saja. Ning Er juga mengingat kebersamaannya dengan Nili waktu itu. Ning Er pun mengatakan pasti ia akan menunggu Nili kembali. Di sisi lain, Piao pun menjadi kesal kepada Nili dikarenakan Nili pergi tidak membawa mereka. Tapi Duze mengerti jika mereka ikut, mereka hanya akan menjadi beban untuk Nili. Duze juga menegaskan walaupun kultivasi mereka disatukan, itu tidak akan bisa secerdas Nili. Ditambah lagi, Nili bisa kabur ketika dalam bahaya memakai roh iblis bayangannya. 我们好歹也跟他一个级别的修为，来去自如。没有他聪明，况且他有影妖妖灵。 Duze juga mengatakan mereka juga harus terus berlatih agar tidak terlalu jauh tertinggal oleh Nili. Di saat itu Piao juga menjadi heran mengapa Nili tidak bisa membawa Duan Jian yang ada di tingkat emas hitam. Ditambah lagi Duan Jian juga tubuhnya di tingkat legenda. Duan Jian pun mengatakan bahwa tempat yang akan dituju oleh Nili sangatlah berbahaya. Bahkan tubuh naganya tidak bisa berbuat apa-apa jika ada bahaya. Dan Nili pun menyuruh Duan Jian tinggal di sini dan juga menjaga teman-teman Nili. Mendengar hal itu, Duze pun menjadi penasaran dengan tempat seperti apa yang akan dituju oleh Nili. Sementara Duan Jian pun menjadi yakin bahwa Nili pasti akan kembali. Dan ia pun akan terus meningkatkan diri untuk menjadi tangan kanan Nili. 安然归来，说的也是。定要成为主人的左膀右臂。 Berpindah di kediaman Raja Kota yang menerima surat bahwa Nili meninggalkan kota Glory untuk berlatih. Raja Kota pun menjadi sedikit geram. Meskipun keluarga suci dan juga guit kegelapan telah dibereskan, namun Raja Kota merasa jika Nili ada di kota Glory, maka situasi akan aman. Dan Raja Kota pun tidak terbiasa jika Nili meninggalkan kota Glory. 毕竟这段时间他可是帮我，我还真有点不太习惯。 Namun Tuan Yesio bilang bahwa sebelum pergi, Nili telah memperbaiki banyak hal di gudang harta penguasa kota. Ditambah lagi, Nili juga menuliskan petunjuk dan juga tindakan pencegahan pada catatan yang telah Nili buat. Melihat catatan itu, Raja Kota pun mengatakan awalnya benda-benda itu tidak berguna. Tapi sekarang berkat Nili mereka bisa berguna. Nili juga meninggalkan teknik rahasia yang cocok untuk roh keras salju milik Raja Kota. Menerima itu, Raja Kota bilang sebagai ayah mertua ia tidak salah menilai Nili. Namun terlihat Raja Kota belum mau mengakuinya secara terbuka. 这小子的福，我这个岳父到他了。 Sementara itu, Nili pun berlari menyusuri hutan di sana. Ia pun mengingat bahwa jalan ini adalah pelarian ia dan Jion di kehidupan Nili sebelumnya. 前往的地方，便是大迁徙的过程中路过的，正是前世我和子云。 Dan tempat ini merupakan dataran tinggi Tianyu. Nili pun mengetahui bahwa dataran tinggi Tianyun lebih tinggi. Selain itu, di bawah juga merupakan tempat yang menakutkan. Tapi agar bisa menerobos ke tingkat legenda dalam 3 bulan dan juga memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis, Nili pun harus melewati jurang hitam ataupun domain neraka yang ada di sana. 为了在3个月内突破到传奇级，有